Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Faris Khairul Anam, LC.MHI, dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Kita akan menyampaikan tentang pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Outline pembahasan kita ada beberapa hal. Yang pertama adalah tentang deskripsi mata kuliah. Lalu yang kedua tentang kemampuan yang diharapkan. 3. Materi pembelajaran. 4. Sistem pembelajaran. 5. Metode pembelajaran. 6. Interaksi dosen dengan mahasiswa seperti apa. Lalu yang terakhir tentu tentang sistem penilaian. Kita awali yang pertama dulu, yaitu tentang deskripsi mata kuliah. Rumpun mata kuliah kita, mata kuliah dasar pengembangan karakter. Nama mata kuliahnya Pendidikan Agama Islam. Sandi Univ 6001 dan SKS-nya berjumlah 3. Setelah kita memahami deskripsi mata kuliah, berikutnya tentang kemampuan yang diharapkan. Mengapa saya harus belajar PAI? Barangkali kalian dari vokasi, dari teknik, dari MIPA, dari jurusan dan fakultas yang lain, prodi departemen yang lain. Barangkali muncul dalam benak kalian, mengapa sih saya ini harus mempelajari PAI? Maka pertanyaan tersebut kita jawab melalui aspek kemampuan yang diharapkan ini. Mahasiswa mampu, 1. Menganalisa konsep dan teori relasi Allah dan manusia secara bertanggung jawab, logis, kritis, dan sistematis, dan mengaplikasikan hasil analisis tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. PAI ini soft skill, kalian mau jadi apapun, jadi fisikawan, kimiawan, itu kalian mesti memiliki sifat amanah, kejujuran, bisa bekerja sama, tanggung jawab. Itu semua soft skill yang kita dapatkan melalui pendidikan agama Islam. Yang kedua, menganalisis sumber dan dimensi hukum Islam dengan berkontribusi secara kritis dan logis dalam peningkatan mutu kehidupan serta menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Mutu kehidupan itu ya kita itu harus berubah yang sifatnya transformatif. Kata Nabi Muhammad, hari ini harus lebih baik daripada kemarin, besok harus lebih baik daripada hari ini. Ini perubahan transformatif ibarat ulat yang asalnya menjijikkan menjadi kupu-kupu yang indah, ulat yang asalnya dijauhi banyak orang menjadi kupu-kupu yang dicintai banyak orang. Ini kemampuan kedua yang kita usahakan melalui pembelajaran ini. Lalu yang ketiga, kita mengevaluasi penerapan akhlak sains sebagai pertimbangan pengambilan keputusan secara tepat dalam mengatasi permasalahan kontemporer di lingkungannya. Ini namanya integrasi keilmuan. Kalian nanti bekerja di bidang apapun, ketika kalian sudah memiliki dasar keilmuan agama, kalian diharapkan menjadi pribadi problem solver yang bisa memberikan solusi masalah di tengah problematika kehidupan ini. Baik, yang ketiga yang perlu kita sampaikan adalah tentang materi pembelajaran PAI. Ini ada beberapa. Yang pertama pokok akidah Islam. Setelah kontrak perkuliahan, pertemuan kedua kita akan membahas ini. Lalu yang kedua manusia dan tantangan hidup di dunia. 3. Integrasi Islam, iman dan ihsan. Akhlak mulia, manifestasi ihsan. Hukum Islam dan perbedaan madhab. Pernikahan ikhtiar mewujudkan keluarga berkah, kontribusi Islam terhadap peradaban dunia, korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam, ekonomi untuk kesejahteraan umat, politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam, jihad, radikalisme umat beragama, dan Islam moderat. Dan yang terakhir, materi pembelajaran kita adalah tentang feminisme dan disorientasi seksual perspektif Islam.
Sistem pembelajaran, kita punya offline dan online. Pembelajaran offline di kelas atau online melalui LSMUM, yaitu si Pejar. Pembelajaran offline di kelas kita laksanakan melalui presentasi, diskusi, membuat ringkasan, lalu studi kasus dan lain-lain. Sementara untuk online melalui si Pejar nanti dengan prosedur pengumpulan bukti kegiatan mentoring, resume materi, dan menyaksikan video pengayaan yang sudah kita sediakan di si Pejar. Buku atau bahan bacaan yang digunakan antara lain Al-Quran dan terjemahannya, Kemenak RI, bisa mushaf cetak atau aplikasi yang ada di HP mahasiswa. Lalu buku yang kedua adalah buku yang disusun oleh tim dosen PAI-UM, judulnya Pendidikan Islam Transformatif Menuju Pengembangan Pribadi Berkarakter. Adapun penilaian untuk mata kuliah ini terdiri dari beberapa komponen, nanti kita sampaikan lebih lanjut. Ini angka-angka penting untuk mata kuliah PAI 3, 16, 8. Maksudnya apa? 3 SKS, 16 pertemuan, dan 8 kuliah umum dalam bentuk kegiatan namanya TDI, Tafakuh fi Dinil Islam. Yang 3 itu sebarannya gimana? 2 SKS melalui pembelajaran di kelas seperti ini, lalu yang 1 SKS pada hari Sabtu dalam bentuk kegiatan mentoring yang dinamakan Tafakuh fi Dinil Islam atau TDI tadi. Nah, ini sebarannya 16 pertemuan, tadi kan ada 12 materi. Tapi kita kan punya kontrak perkuliahan, kita punya UTS, kita punya UAS. Itu sebarannya seperti apa? Bisa dibaca di tabel ini. Pertemuan ke materi kuliah, penyajinya siapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu nanti mahasiswa melakukan analisis sosial karena kita studi kasus ya, problem based learning, maka ada 2 submateri yang kita lakukan melalui ansos atau analisis sosial. Pertemuan ke-7 dan ke-12. Pertemuan ke-7 tentang pernikahan ikhtiar meraih keluarga berkah, pertemuan ke-12 politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. Yang lain itu presentasi dan diskusi oleh kelompok yang tentu akan kita bagi. Dan pertemuan ke-8 ada ujian tengah semester. 13 presentasi kelompok terakhir, kelompok 8. Lalu pertemuan ke-14 kita membuat podcast. Sama kelompoknya dengan kelompok presentasi. Nanti membuat podcast tentang perspektif Islam terkait feminisme dan disorientasi seksual. Ada yang jadi host, ada yang jadi narasumber, terus tanya-tanyaan di situ, terus dimasukkan di link YouTube kelas. Pertemuan ke-15 kita melakukan evaluasi baca Al-Quran, TDI dan Bina Ibadah, sekaligus mengumpulkan link podcast yang sudah kalian persiapkan sejak 1 pekan, dan perkuliahan ini diakhiri dengan pertemuan ke-16 ujian akhir semester atau UAS. Untuk rincian 2 SKS di kelas itu ada 4 tahapan yang kita lakukan. Yang pertama doa, baca Quran, presensi 20 menit, mendengarkan presentasi dari kelompok presenter dan memahami materi 20 menit. Sisanya diskusi kelas, mengerjakan tugas yang bersifat variatif pada tiap pertemuan, lalu termasuk feedback dari dosen. 1 SKS di Masjid Al-Hikmah Universitas Negeri Malang dalam kegiatan TDI tiap hari Sabtu minimal 8 pertemuan dilakukan dengan beberapa prosedur. Yang pertama sholat duha dan membaca surat Al-Waqiah. 2. Mendengar dan membuat ringkasan ceramah agama. 3. Bimbingan baca Al-Quran, BBG dan Bina Ibadah atau BI. Lalu yang keempat, melaporkan kegiatan ibadah dalam jurnal ibadah. Bukti melaksanakan kegiatan mentoring itu, yaitu berupa foto, ringkasan, dan laporan mengaji Al-Quran dan tema ibadah, dikirimkan kepada dosen melalui bisa link Google Drive atau link Google Drive-nya nanti dimasukkan ke si Pejar atau nanti langsung filenya ke si Pejar. Contoh format laporan BBG dan BI dapat diunduh di websitenya teman-teman Al-Quran Study Club atau ASC dengan link yang tertera di depan. Baik, berikutnya kita membahas tentang metode pembelajaran. Ada ceramah dan tanya jawab, presentasi dan diskusi, curah pendapat bukan curhat,
Pembiasaan, keteladanan, contoh, cerita, karena manusia itu punya sifat imitation. Dia harus memiliki model. Harus ada pembiasaan, keteladanan, contoh dan cerita karena sekali lagi PAI ini sifatnya soft skill. Berikutnya studi kasus. Pendekatan pembelajaran tentu karena kita menekankan pada studi kasus juga ada problem based learning dan case method atau pembelajaran berbasis kasus. Bagaimana interaksi antara dosen dengan kalian sebagai mahasiswa? Kita harus menyepakati beberapa hal. Yang pertama, perkuliahan diawali dan ditutup dengan doa bersama. Nanti kita sebutkan, kita cantumkan bagaimana doa yang harus kita baca karena kita yakin kita ini nol kalau tidak memohon segala kebaikan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, perkuliahan didahului dengan membaca Al-Qur'an selama 10 menit. Makanya tadi saya sampaikan kalian harus punya mushaf Al-Quran, entah cetak atau di HP, di aplikasi. Yang nggak bawa Quran, saya anggap sudah hafal Quran. Ya. Makanya 10 menit kita akan mengawali perkuliahan itu dengan membaca Al-Quran. Yang ketiga, partisipasi dan peran aktif. Ya, karena kita menghargai proses, harus ada partisipasi yang aktif dari kalian. Lalu yang keempat, saling menghargai. Dosen menghargai mahasiswa, mahasiswa juga menghargai dosen. Pemanfaatan waktu yang efektif dan efisien. Di sini 100 menit kalau 2 SKS itu kita gunakan apa? Itu kita harus disiplin ini. Doa, baca Quran, presensi itu sekitar 15 menit kita akan menghabiskan waktunya. Presentasi dan diskusi 40 menit, komentar dan evaluasi dosen 15 menit, mengerjakan tugas 30 menit. Makanya kalian harus on time datang di kelas, jangan sampai terlambat karena kesepakatan dan interaksi dosen dengan mahasiswa yang kita sepakati, kita saling menghargai dan memanfaatkan waktu yang benar-benar efektif dan efisien. Berikutnya dosen sebagai fasilitator, karena kalian sudah lepas dari tingkat menengah. Saya akan banyak memperhatikan kalian bagaimana presentasi, diskusi. Tentu saya pertama menjadi fasilitator, motivator, dan memberikan feedback untuk jawaban-jawaban yang berkembang dalam sesi diskusi. Berikutnya ceramah yang saya sampaikan pun juga bersifat sebagai stimulan dan trigger. Lalu dosen melibatkan mahasiswa dalam tanya jawab dan curah gagasan. Apalagi di buku PAI kita itu ada tugas soal, ada tugas kontekstual. Tugas kontekstual itu ya lebih banyak kalian menyelami kehidupan sekitar, di keluarga, di masyarakat, di bangsa ini secara luas. Kalian diminta untuk memberikan gagasan, memberikan pendapat, benar-benar bisa memberikan problem solving. Diharapkan kalian nanti menjadi apapun dan dimanapun, kalian menjadi pribadi-pribadi yang problem solver, dan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bangsa. Budayakan 3S, senyum, salam, sapa. Berikutnya ini tadi yang sudah kita sampaikan, 100 menit kita akan ngapain saja. Dan untuk sistem penilaian ada beberapa komponen, berikut deskripsinya dan bobotnya berapa persen. Komponen yang pertama, studi kasus dan hasil proyek. Deskripsinya berkontribusi dalam observasi kasus yang relevan dengan topik, berpartisipasi aktif menganalisis dan mengkomunikasikan kasus dari berbagai sumber belajar, berkontribusi dalam penyusunan laporan observasi secara berkelompok, berkontribusi dalam pembuatan podcast tadi tentang feminisme dan gejala disorientasi seksual. Itu bobotnya 5%. Komponen yang kedua, sikap dan pengetahuan. Deskripsinya memahami peta konsep, membuat resum kuliah umum TDI. Bobotnya 10%. Partisipasi, ini besar sekali, 50%. Jadi kita sangat menghargai proses. Perhatikan bagaimana deskripsinya, bagaimana tingkat kehadiran kalian di kelas. Kampus kita tidak main-main dalam hal partisipasi dan aktivitas partisipatif ini.
Deskripsinya adalah berpartisipasi dalam diskusi kelas, otomatis ya dia hadir, ada di kelas. Kemudian berpartisipasi dalam kuliah umum TDI, hati-hati, meskipun ini akhir pekan, ini satu SKS, 8 kali kalian harus hadir di TDI. Dan kalau sampai tidak memenuhi ambang minimal kehadiran, itu sangat fatal ya, dalam tanda kutip, terkait penilaian kalian, karena sekali lagi partisipasi ini 50% bobotnya. Berpartisipasi dalam bimbingan ibadah atau BI itu, dan kalian buktikan dengan laporan-laporan yang terpola dan bertanggung jawab di Sipejar. Berpartisipasi dalam bimbingan baca Al-Quran sebagai mentor sebaya, atau kemudian dia menjadi peserta bimbingan kepada mentor sebaya itu 50%. Berikutnya yang keempat, ujian tengah semester atau UTS berupa tes tertulis subjektif 15%, ujian akhir semester tes tertulis objektif sebanyak 20%, total nanti semuanya ada 100%. Demikian terkait pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi mata kuliah Pendidikan Agama Islam dari saya, Faris Khairul Anam, Prodi S1 Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Kita awali perkuliahan kita dengan memohon segala kebaikan dan ziyadah al-ilmin nafi', tambahan ilmu yang bermanfaat. Saya pimpin, kalian tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muallima Ibrahim allimna, wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Ya Allah, Zat yang telah memberi ilmu pada Nabi Ibrahim, berilah kami ilmu. Wahai Zat yang telah memberi pemahaman pada Nabi Sulaiman, berilah kami pemahaman. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, baginda Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku dan karuniai aku pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Teman mahasiswa sekalian, mari kita awali perkuliahan kita dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mata kuliah PAI hari ini kita memiliki pembahasan yang penting tentang submateri hukum Islam dan perbedaan madhab. Nanti akan dipresentasikan oleh kelompok 4 yang sudah siap menyampaikannya kepada kita semua. Cuma saya beri prolog secara singkat. Kita harus memahami yang pertama, Quran dan hadis itu bukan kitab hukum, tapi kitab sumber hukum. Artinya Quran dan hadis tidak langsung mengatakan ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini haram, ini mubah, dan seterusnya. Ketika dia dikatakan sebagai sumber hukum, maka yang kedua ada yang dikenal dengan istilah istimbatul ahkam. Apa? Istimbatul ahkam. Seorang ulama dengan kriteria mujtahid menyimpulkan hukum dari dalil. Nah, ketika mereka melakukan istimbatul ahkam itu, kalau hasil hukumnya sama, itu disebut ittifaq bainal ulama, kesepakatan di antara para ulama. Tapi kalau hasil ijtihadnya berbeda, itu disebut ikhtilaf bainal ulama. Dengan catatan yang ketiga, dalil itu ada yang absolut, ada yang teoritis. Ada yang sesuatu yang bersifat qot'i, seperti keharaman minuman keras, kewajiban sholat, itu nggak akan diijtihadi oleh para ulama. Tidak menjadi objek ijtihad para ulama. Yang menjadi objek ijtihad itu sesuatu yang bersifat teoritis, nadhari. Kayak misalkan qunut subuh, atau mata kaki itu boleh terbuka atau harus tertutup, atau harus dibuka atau boleh ditutup, itu nanti wilayah-wilayah ijtihad para ulama. Nah, ketika mereka memiliki konsep tiap ulama mujtahid itu, maka terbentuklah
rumusan-rumusan istimbatul ahkam, sehingga ketika mereka memiliki konsep yang berbeda, akhirnya ada madhab-madhab yang berbeda. Nah, apakah madhab-madhab dalam agama kita dan bagaimana cara kita menyikapi perbedaan pendapat di antara ulama-ulama madhab itu? Mari kita dengarkan presentasi dari kelompok 4. Silakan melalui moderator. Langsung silakan, Kak Papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Hukum Islam dan Perbedaan Madhab yang beranggotakan Saudari Cicin, Saudari Devi, Saudari Elisha, Saudari Laufina, dan saya sendiri Muhammad Faidatul Nurul Imansyah. Langsung saja ke materi. Next. Yang pertama, pengertian. Istilah hukum Islam merupakan sinonim dari syariah atau fikih. Meskipun hakikat keduanya merupakan aturan Islam, akan tetapi syariah dan fikih adalah dua hal yang berbeda. Berikut merupakan perbedaan syariah dengan fikih. Selanjutnya ada 5 prinsip yang menjadi landasan hukum Islam menurut Siddiqi. 1. Persamaan. 2. Kemaslahatan. 3. Keadilan. 4. Tidak memberatkan. Dan 5. Tanggung jawab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang hierarki sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, sumber pokok hukum Islam. Next. Yang kedua adalah hadis, sumber hukum Islam kedua. Dan yang ketiga, ijtihad, sumber pelengkap hukum Islam. Nah, yang lebih penting dari itu adalah cara menyikapi perbedaan mazhab. Yang selanjutnya adalah 3 ragam pemahaman yang dapat diketahui. Yang pertama adalah tekstualis atau transkriptualis, dan yang kedua ada rasionalis, dan yang ketiga adalah kontekstual. Next. Nah, yang lebih penting dari itu adalah perbedaan mazhab dan penyikapannya. Cara menyikapi perbedaan mazhab yang pertama adalah membekali diri dan mendasari sikap baik. Yang kedua, memprioritaskan perhatian dan kepedulian terhadap masalah besar. Yang ketiga, memahami ikhtilaf atau perbedaan dengan benar. Yang keempat, meneladani etika dan sikap para ulama. Yang kelima, mengikuti pendapat ulama dengan mengetahui dalilnya. Yang keenam adalah bersikap toleransi. Yang ketujuh, menghindari sikap melebih-lebihkan masalah. Yang kedelapan, menjaga pemikiran dan wawasan keilmuan. Dan yang terakhir adalah menyikapi orang lain yang berbeda mazhab sesuai kaidah. Demikian presentasi dari kelompok 4. Jika ada pertanyaan, silahkan mengangkat tangan dan menyebutkan nama. Baik, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Tasya. Saya izin bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana jika ada tradisi di suatu masyarakat yang bertentangan dengan syariat atau hukum Islam? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dan akan dijawab dari kelompok. Mohon izin menjawab untuk pertanyaan dari saudari Tasya. Jadi disitulah peran dakwah, strategi dakwah dan fikih dakwah. Contoh nyata yang banyak kita ketahui adalah apa yang telah dilakukan oleh Wali Songo. Seperti yang kita ketahui, Wali Songo adalah juru dakwah di Nusantara yang telah mendakwahkan Islam dengan cara yang santun, kemudian berbaur dengan masyarakat dan mengedepankan akhlak mulia. Juga dengan cara anti kekerasan. Nah, dengan strategi dakwah tersebut, kebenaran Islam akan dengan mudah diterima di masyarakat. Apakah bisa menjawab? Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Baik, beri aplaus untuk kelompok 4 yang luar biasa telah mempresentasikan dan menjawab pertanyaan dalam diskusi dengan baik.
Saya hanya sekedar melengkapi apa yang sudah dijawab dengan tepat oleh kelompok 4 tentang kesantunan, mengedepankan akhlak dalam berdakwah. Kalau kita lihat Wali Songo itu ya tentu meneladani Nabi Muhammad SAW. Kita lihat bagaimana cara beliau berdakwah, itu kalau ada tradisi yang tidak baik, yang artinya cara dan tujuannya bertentangan dengan syariat, beliau melakukan 3 hal. Yang pertama amputasi, yang kedua asimilasi, yang ketiga minimalisasi. Amputasi itu memotong sampai ke akar-akarnya. Kalau Wali Songo itu tentu tidak akan mengakomodasi animisme, dinamisme, atau kepercayaan, kekuatan pada batu. Nggak mungkin kemudian ditaruh di masjid, musola, diakomodasi, tidak mungkin. Nabi Muhammad juga melakukan sesuatu yang sama. Beliau ketika Fathu Makkah menghancurkan berhala dengan segala keyakinan paganismenya. Cuma yang perlu diperhatikan, Nabi Muhammad itu baru berhasil dalam tanda kutip melakukan amputasi itu pada peristiwa Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Jadi Nabi sudah dakwah di Makkah 13 tahun, dakwah di Madinah 8 tahun. 13 tambah 8 sama dengan berapa? 21 tahun. Jadi 21 tahun beliau berhasil melakukan amputasi. Yang kedua asimilasi, tradisi tidak baik dibelokkan menjadi tradisi yang baik. Contoh akikoh. Akikoh itu dulu di antara tradisi jahiliyah itu sudah dilakukan. Cuma ada yang perlu dibelokkan. Apa itu? Tumpahan darah dari sembelihan kambing itu dioleskan di jidat bayi. Katanya tolak balak. Diganti oleh Nabi Muhammad dengan minyak wangi za'faran. Di Nusantara ada tradisi tumpeng. Yang ini penyembahan terhadap kekuatan yang ada di puncak-puncak bukit. Tapi keyakinannya yang diubah, adapun tumpeng sebagai sedekah terus dilakukan oleh Wali Songo, dan sampai sekarang pun kita kalau selamatan biasanya juga menyediakan tumpeng. Itu hasil asimilasi. Yang terakhir adalah minimalisasi. Ini proses dakwah yang belum selesai. Tradisi yang tidak baik diminimalkan dampak negatifnya, dan terus dakwah ini terus berjalan, dan itu contohnya banyak. Nanti akan kita sempurnakan pembahasan ini dalam sesi berikutnya. Semoga intinya 3 pendekatan dakwah ini benar-benar bisa kita terapkan di tengah masyarakat, karena kalian adalah calon-calon intelektual yang akan menemukan kesenjangan antara seharusnya dengan senyatanya. Kita jumpa pekan depan insya Allah. Semoga selalu sehat walafiat dan kita diberi kekuatan untuk menambah ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan.